Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan sementara, termasuk jalan tol. Anggota Badan Pengatur Jalan Tol BPJT unsur pemangku kepentingan Sony Sulaksono Wibowo mengatakan pembangunan jalan tol baru akan dipertimbangkan sembari melihat kondisi anggaran pendapatan dan belanja negara APBN 2025. Ada instruksi dari Presiden Prabowo waktu itu untuk menghentikan beberapa proyek-proyek besar. Nah, tol juga terdampak, tetapi yang akan kita hold dulu, yang kita akan hentikan dulu, itu adalah proyek-proyek yang belum berjalan. Ujar Sony dalam media gathering Nataru 2024-2025 Astra Infra Group di Amanaya Menteng, Jakarta Selasa kemarin. Sony menegaskan pembangunan tol-tol yang akan ditahan adalah yang belum dimulai. Sementara proyek yang sudah konstruksi hingga melakukan studi kelayakan akan tetap dilanjutkan. Salah satu pembangunan jalan tol baru yang tertahan sementara adalah Tol Puncak dan ruas Tol Kulon Progo Cilacap. Namun apabila ada investor yang mau segera masuk, maka bisa dilanjutkan. Pokoknya tol yang baru masuk kajian itu ditahan dulu aja, kecuali memang ada investor swasta yang mau, kalau yang mau silahkan. Tapi, kalau yang solicited dari pemerintah itu kita tahan dulu, jelasnya. Analis senior Indonesia Strategic and Economic Action Institution Roni P. Sasmita memperkirakan ada 3 faktor yang mendorong Prabowo apabila memutuskan untuk menunda sejumlah proyek infrastruktur besar. Pertama, sudah pasti karena kurangnya anggaran. Oleh sebab itu, berbagai kebijakan untuk mengumpulkan pendapatan lebih besar lagi diambil, salah satunya kenaikan pajak pertambahan nilai PPN. Pemerintah memang sedari awal berteriak anggaran kurang untuk membiayai program-program yang ditawarkan. Sehingga ada wacana kenaikan PPN, peralihan subsidi energi, ada wacana peningkatan pajak untuk kendaraan bermotor, dan lain-lain. Itu memang untuk menutup kekurangan itu, ujarnya. Selain itu, kekurangan anggaran ini, kata Roni, terbukti dari defisit anggaran di APBN 2025 yang dirancang sebesar 2,53% atau lebih tinggi dari target tahun ini sebesar 2,29% dari terhadap produk domestik bruto PDB. Kemungkinan juga ada wacana penambahan utang karena di 2025 defisitnya bertambah dari tahun ini dan mendekati 3. Jadi soal kekurangan dana itu tidak bisa dibohongi lagi, memang kekurangan dana, kalau pemerintah memang lagi pusing jelasnya. Kedua, Roni menduga Prabowo bakal menghentikan proyek yang dianggap tidak memberikan efek ganda. Kondisi ini terbukti pada pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo selama 10 tahun pembangunan jor-joran tapi perekonomian mentok hanya di 5%. Yang jelas kalau Prabowo menyatakan kekurangan anggaran, saya sepakat. Tapi mungkin ada faktor lain seperti yang saya bilang tadi, dalam 10 tahun imbasnya tidak terlalu besar terhadap angka pertumbuhan ekonomi. Kata dia, tidak terlalu terhubung dengan kesejahteraan, tidak terhubung ke makan atau yang berhubungan dengan perut masyarakat seperti yang disuarakan oleh Prabowo karena dia memang konsen ke situ, dan tidak terlalu terhubung dengan kualitas SDM yang naiknya tidak terlalu bagus. Tidak terlalu terhubung dengan kualitas pendidikan yang sekarang justru malah banyak masalahnya. Prabowo bisa jadi melihat dari sisi itu, imbuh Roni. Ketiga, mengalihkan anggaran ke program yang memberikan efek dan sesuai dengan tujuan Prabowo mencapai pertumbuhan ekonomi 8%. Menurut Roni, pengalihan anggaran ke program lain memang dampak fiskalnya sama saja. Namun kemungkinan besar Prabowo lebih memilih program yang memberikan dampak ke perekonomian hingga kesejahteraan masyarakat. Secara ekonomi makro, kalau hanya memindahkan inputnya akan sama ke ekonomi, mungkin yang membedakan hanya kontribusi dan imbasnya secara multiplier effect, terangnya. Peneliti Center of Reform on Economics Indonesia Yusuf Randy Manilet menilai kalau melihat ke belakang, rencana memberhentikan beberapa proyek infrastruktur bukanlah hal baru karena pernah dilakukan sebelumnya. Tercermin dari penundaan sejumlah proyek strategis nasional PSN. Alasan penundaan ini, kata Randy, tak lain memang karena keterbatasan anggaran negara di tengah sulitnya investasi yang masuk. Ketika itu, kalau kita perhatikan permasalahan dari pembatalan PSN yang dimaksud tidak lain karena relatif terbatasnya ruang anggaran pemerintah, dan saya pikir untuk konteks penundaan pembangunan jalan tol yang disampaikan oleh Presiden Prabowo juga masih menjadi alasan utama. Jelasnya,
Terlebih, tahun depan banyak program baru pemerintah yang membutuhkan anggaran besar seperti makan bergizi gratis. Apabila target penerimaan negara tak tercapai, maka pemerintah harus hati-hati di awal tahun. Kita juga paham bahwa pembangunan infrastruktur seperti tol membutuhkan dana tidak hanya dalam konteks pembangunannya, tetapi juga dalam konteks penyediaan lahan yang secara proporsi tidak kecil dan membutuhkan waktu yang lama dalam proses pembebasan lahan itu sendiri. Jelas Randy. Sementara Direktur Ekonomi Center of Economic and Law Studies Nailul Huda menilai beberapa proyek besar yang belum dimulai memang layak ditunda sembari dilakukan evaluasi. Tujuannya agar pemerintah bisa melihat mana kebutuhan yang lebih urgensi. Saya melihat proyek infrastruktur besar dan beberapa jalan tol layak untuk dihentikan sementara sembari dievaluasi terlebih dahulu. Hal ini dilakukan untuk melihat urgensitas dan potensi dampak yang dihasilkan oleh pembangunan tersebut apakah signifikan tidak ke ekonomi, kata Huda. Evaluasi, kata Huda, perlu dilakukan mengingat ada beberapa proyek infrastruktur besar yang memberikan efek negatif BUMN karya. Kemudian ada juga proyek yang justru mengakibatkan kontraktor jadi pesakitan. Jika perlu pembangunan IKN juga perlu dievaluasi kembali, tegas Huda. Menurut Huda, kebutuhan anggaran tahun depan sangat besar sehingga perlu relokasi anggaran. Artinya porsi yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur bisa dialihkan ke program unggulan Prabowo sehingga anggaran yang dibutuhkan tak semakin besar jika keduanya tetap berjalan. Anggaran tahun depan fokus ke program cepat Prabowo Gibran seperti makan bergizi gratis hingga program sektor pendidikan. Program makan bergizi gratis sendiri memakan anggaran hingga 71 triliun rupiah di 2025. Berpotensi membengkak di tahun-tahun setelahnya dan memperlebar defisit fiskal. Jadi memang sebaiknya salah satu dievaluasi, pungkas Huda. Nah, itulah informasi Presiden Prabowo Subianto meminta pembangunan proyek infrastruktur besar yang baru dihentikan sementara. Ikuti terus update terbaru informasi hanya di channel Talku. Sampai jumpa di informasi lainnya, jangan lupa support kami dengan like video ini dan subscribe channel Talku ini. Terima kasih.